Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Hasan Rowi Official. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Inisial D. Cerita ini dimulai ketika Nakazato mengajak Ryosuke untuk balapan. Mendengar tawaran tersebut, Ryosuke pun menerima tantangan dari Nakazato. Tetapi dengan syarat Nakazato harus mengalahkan semua pembalap di Guma sebelum bertanding dengannya. Kemudian Nakazato mencari seorang dewa balap Gunung Akina untuk dijadikan lawan bertarungnya. Dia mendatangi sebuah SPBU untuk mencari sang dewa balap. Di sana dia bertemu dengan Takumi. Namun Takumi tidak tahu apa-apa tentang dewa balap yang dimaksud. Melihat keramaian di SPBU, Itsuki bersama ayahnya menyusul Takumi. Dan Itsuki pun dengan santuinya mengaku bahwa dialah sang dewa balap Gunung Akina. Jawaban Itsuki pun dibantah ayahnya sendiri bahwa di SPBU ini tidak ada dewa balap Gunung Akina. Namun Nakazato tetap menunggu kedatangan Itsuki untuk balapan dengannya pada malam ini. Malam pun tiba. Di puncak Gunung Akina telah berkumpul tim dari Nakazato dan tim dari Ryosuke. Tak berapa lama muncul dua mobil rombongan dari Itsuki dan Takumi. Balapan pun dimulai. Itsuki telah tancap gas duluan sebelum aba-aba selesai. Ketika mobil Nakazato sudah berada di belakang mobil Itsuki, Itsuki pun mencoba menghalanginya dengan menyetir zigzag. Tanpa disadari, ada tikungan tajam di depannya. Alhasil, Itsuki dan Takumi menabrak pembatas jalan. Kemudian mereka langsung pulang karena mobil yang mereka tumpangi penyok bagian depan. Di sebuah minimarket, Nakazato dan Ryosuke membahas kembali rencana balapan mereka. Namun Ryosuke belum mau. Dia menyadari bahwa mobil GTR milik Nakazato masih belum layak bertarung dengan mobilnya. Kemudian Nakazato mencoba melewati Gunung Akina sendirian. Tak disangka muncul sebuah mobil AE86 dari belakang. Terjadilah balapan yang tak terencana. Ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah Takumi, dan dia mampu mengalahkan mobil GTR milik Nakazato di tikungan tajam. Nakazato kembali ke SPBU milik ayahnya Itsuki untuk mencari tahu keberadaan pengendara mobil AE86 yang telah mengalahkannya tadi malam. Dan dia kembali menantang pengendara tersebut pada Sabtu malam. Di rumah, Takumi meminta izin kepada ayahnya untuk memakai mobil di hari Minggu. Namun ayahnya malah menyuruh Takumi untuk balapan dengan Nakazato. Jika menang, Takumi akan diberi imbalan memakai mobil dengan bensin penuh di hari Minggu. Sabtu malam pun tiba. Takumi pun datang ke Gunung Akina. Tak lama kemudian, balapan pun dimulai. Mobil AE86 Takumi kalah di jalan lurus. Kejar-kejaran pun terjadi. Persaingan sengit di antara kedua pembalap sangat menegangkan. Balapan pun menyisakan 5 tikungan terakhir. Dan akhirnya Takumi pun dapat menyelip Nakazato dengan memanfaatkan jalur dalam.
Dan akhirnya Takumi pun menjadi juara. Di hari Minggu, Takumi mengajak Natsuki untuk berkencan di pantai dan menikmati pemandangan pantai tersebut. Dan mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan bahagia. Itsuki membeli Toyota AE86 dan meminta restu kepada Takumi untuk diajari menyetir di Gunung Agina. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba datang sebuah mobil Mitsubishi Lancer Evo dari arah belakang. Pengendara tersebut memancing emosi dan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Takumi yang mulai terpancing emosi meladeni si anak pang tersebut. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Dan akhirnya si anak pang tersebut kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Takumi sangat penasaran dengan mobil ayahnya karena berbeda dengan mobil AE86 milik Itsuki. Dia pun menanyakannya kepada Ryosuke. Dan ternyata mobil AE86 milik ayahnya Takumi sangat luar biasa dari keseimbangan suspensi dan lain sebagainya. Di sela pembicaraan tersebut, Ryosuke menantang kembali Takumi untuk balapan dan telah disepakati 3 minggu ke depan. Saat perjalanan pulang, Takumi berpapasan dengan anak pang yang kemarin dikalahkannya. Kemudian anak pang tersebut memutar arah dan mengejar Takumi. Balapan pun terjadi. Takumi pun berusaha mengejar mobil tim Emperor tersebut. Hingga akhirnya mobil Takumi mencapai batas maksimal dan akhirnya mati dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat Takumi sering merenung, ayah Takumi membeli mesin mobil balap. Ia ingin memasangnya di mobil AE86 yang dia miliki. Kemudian ia mengajak Takumi mengitari Gunung Akina dan memberikan seluruh ilmunya. Waktu balapan pun telah tiba. Seluruh tim sudah berkumpul. Semua jalan telah diblokade. Balapan pun dimulai. Kyoichi memimpin di depan, diikuti Ryosuke, kemudian Takumi. Namun di tengah perjalanan, Ryosuke malah mengambil ke posisi ketiga dan membiarkan Takumi di posisi kedua. Saat Takumi menyalip Kyoichi, Ryosuke pun tetap membuntuti dan menggunakan teknik yang sama. Insiden pun terjadi ketika ada mobil dari lawan arah datang. Namun Kyoichi tetap mengambil jalur kanan untuk menyalip dan duar, mobil Kyoichi pun terjun bebas dari tebing. Tinggal Takumi dan Ryosuke yang balapan. Di 5 belokan terakhir, Ryosuke mampu menyalip Takumi. Kejar-kejaran pun terus terjadi. Tetapi di tikungan terakhir, Takumi mampu menyalip Ryosuke dan menjadi pemenangnya. Setelah balapan, Ryosuke menawari Takumi untuk bergabung dengan tim balapnya.
Dan lagi-lagi Takumi menolaknya dengan halus. Tak disangka Takumi memergoki Natsuki diantar oleh om-om. Dia sangat kecewa dan terpukul hatinya. Ternyata yang dibilang Itsuki selama ini benar, bahwa Natsuki adalah wanita bookingan. Akhirnya Takumi pun memutuskan untuk bergabung dengan tim balap Ryosuke untuk mengejar karirnya di